Di atas bumi ini ku berpijak pada cinta yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cita dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Masa-masa remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak pada cinta yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Masa-masa remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cita dan cinta yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia. Dalam hidup ini arungi semua cerita indahku. Masa-masa remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala jalan yang ada di hadapku, kan ku tanamkan cinta tuh kasihku agar ku bahagia. Melly Goeslaw sudah membuka jumpa kita di Afternoon Talk Jasa Raharja. Selamat bergabung untuk semua teman-teman di sini. Senang banget saya Indra Herlambang bisa menjadi bagian dari acara yang luar biasa sore hari ini. Apalagi bisa ketemu nih sama karyawan-karyawati kebanggaan Jasa Raharja di seluruh Indonesia. Insan Jasa Raharja. Thank you banget sudah bergabung. Juga untuk tentunya Just Friend. Nah, kita semua saat ini di acara ini akan mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang semoga bisa berguna ya. Dan tentunya nanti juga ada penampilan spesial dari Melly Goeslaw. Selain itu juga ada dua perempuan cantik yang akan saya ajak ngobrol. Ya, tapi sore hari ini saya juga ingin mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada jajaran direksi dari Jasa Raharja. Nah, saya yakin banget pasti ada teman-teman yang nonton dari rumah aja. Ya, karena masih work from home. Atau ada yang udah mulai masuk kantor, tapi mulai ada banyak pertanyaan nih. Mungkin ada rasa cemas, rasa khawatir, masih ragu-ragu. Gimana sih sebenarnya protokol kesehatan yang harus kita jalani supaya kita bisa tetap berkegiatan, tapi juga tetap selamat dan sehat. Itu kan yang kita harapkan. Nah, Jasa Raharja turut aktif nih untuk mengajak insan Jasa Raharja dan juga para Just Friend semua untuk meningkatkan disiplin kita tentang protokol kesehatan COVID-19 untuk keselamatan bersama. Dan tentunya juga kita berharap ya untuk semua yang lagi nonton nih, bahwa saat ini kita harus tetap produktif, kita harus tetap positif, dan juga kita harus kreatif di era new normal. Nah, nanti kita akan ngobrol sama dua sosok yang udah gak asing lagi pasti buat teman-teman semua. Yang pertama adalah edukator kesehatan di media televisi dan juga media sosial, yaitu Dr. Reisa Broto Asmoro. Dan selain itu kita juga akan mendapatkan inspirasi dari seorang entrepreneur, influencer, dan juga edukator Miss Mary Riana. Ya. Dan ada hadiah loh, ada giveaway. Jadi siap-siap dari sekarang langsung aja tulis new normal versi kamu di komen YouTube.
Karena nanti di akhir acara ini akan dipilih 5 komentar terbaik dan akan mendapatkan hadiah giveaway dari Jasara Harja. Nah, buat insan Jasara Harja, jangan lupa ya ditulis dari cabang mana. Sebelum ngobrol sama Dr. Reisa dan juga sama Miss Mary, kita mau mendengarkan sedikit penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Aryani Susana, Direktur SDM dan Umum Jasara Harja, sekaligus Ketua Task Force Penanganan COVID-19. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Indra. Jadi respon Kementerian BUMN terkait dengan penanganan COVID-19 ini sangat cepat. Ketika sudah ada yang terinfeksi, kami semua dikumpulkan untuk menyiapkan seluruh protokol-protokol baik prevention maupun infection. Jadi bagaimana menangani, menjaga isunya adalah people protection. Jadi seluruh BUMN harus menjaga seluruh karyawannya agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Jasara Harja serta-merta menyiapkan itu. Kita menyiapkan protokol prevention, infection, dan lain-lain sebagainya. Menyiapkan sarana dan prasarana, menyemprot desinfektan di seluruh gedung kantor, menyiapkan sarana dan prasarana APD lainnya. Nah, yang menarik ketika direktur kami itu baru pulang umroh. Kami sudah menerapkan protokol prevention itu. Jadi dengan berat hati Pak, saya telepon beliau, Pak mohon maaf dengan berat hati nanti ketika Bapak pulang, kami kawal ke rumah sakit untuk periksa kesehatan dan Bapak harus karantina 14 hari. Jadi itulah Jasara Harja, kami terbiasa disiplin, siapapun ya memang harus disiplin sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ditetapkan. Kemudian COVID ini semakin menunjukkan taringnya dan protokol-protokolnya kita mulai makin banyak gitu. Nah, kemudian ditetapkanlah harus ada WFH. Nah, itu yang menarik lagi gitu. Karena di Jasara Harja itu jangankan WFH, flexi time saja kami belum pernah implement gitu. Nah, ini terpaksa harus sebagian karyawannya harus kerja dari rumah. Itulah COVID. Dia adalah the chief of transformation officer gitu. Jadi serta-merta kami harus patuh pada COVID sehingga sebagian karyawan waktu itu harus bekerja di rumah. Tapi thanks to teknologi, kemudian kita bisa dengan sangat cepat beradaptasi untuk pekerjaan tetap dapat berjalan, tetapi kita dapat menjaga kesehatannya dengan baik. Kemudian pandemi itu seluruh karyawan PSBB harus bekerja di rumah. Itu juga menarik juga gitu karena seluruh kita memang udah harus transformasi, tapi alhamdulillahnya sejauh ini kemudian seluruh pekerjaan dapat bisa berjalan sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Nah, sesudah people itu business continuity. Bagaimana kemudian bisnis perusahaan dapat tetap berjalan. Itu juga menarik karena kita kemudian dipaksa mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dilakukan secara digital. Kita dipaksa untuk bertransformasi. Jadi dengan serta-merta kita mereview lagi seluruh bisnis proses, melakukan digitalisasi bisnis proses. Nah, kemudian
new normal. Nah, pada masa pandemi itu juga mulai karena yaitu kebiasaan baru ya, kebiasaan baru. Teman-teman sebetulnya masyarakat juga sudah mulai dengan kebiasaan barunya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu. Tapi karena harus full WFO, kalau yang teman-teman yang jauh dari keluarga, mereka karena pergerakan masyarakat itu sangat dibatasi, mereka banyak yang nggak ketemu dengan keluarga, mulai stres tuh. Nah, bagaimana kemudian kami juga mengelola kesehatan mental karyawannya. Jadi kita siapkan juga ada yang namanya JR Curcol, itu dikelola oleh milenial Jasa Raharja. Bagaimana kami terkoneksi, terhubung, saling sharing, kemudian ada expert yang mencoba mendengarkan keluhan-keluhan mereka dan memberikan solusi. Kemudian kami juga melakukan latihan fisik, seluruhnya dilakukan melalui media digital. Nah, kemudian ekonomi tetap harus berjalan, sehingga pemerintah kemudian memutuskan kita semua masuk ke era new normal. Itu tantangan kembali untuk kami. Kami harus menyiapkan lagi, mereview lagi seluruh protokol yang sudah disiapkan. Ada 9 protokol yang sudah disiapkan, mulai dari prevention sampai protokol WFH, WFO, kemudian seluruh protokol yang mengacu pada protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan itu kita adopsi seluruhnya. Kemudian mulai dari karyawan pergi, siapa saja yang pergi ke kantor pakai kendaraan umum gitu. Nah, itu kita identifikasi. Kemudian bagaimana caranya mereka kalau perjalanan ke kantor dengan kendaraan umum. Kemudian pengelolaannya di kantor juga mulai mereka masuk ke kantor harus diukur suhu tubuhnya, kemudian disarankan untuk cuci tangan, pakai masker, bekerja dengan distance, kemudian menjaga kebersihan alat-alat kantor, makan dan lain sebagainya hingga mereka kembali ke kantor. Nah, jadi tantangannya memang luar biasa karena lumayan paradoks. Di satu sisi kami harus menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan, tetapi kami juga harus menjaga going concern bisnis perusahaan. Sehingga kemudian kami juga melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Jadi protokol-protokol itu disiapkan, seluruh perimeter titik-titik kritikal di seluruh area kantor itu disiapkan menghadapi era new normal. Kemudian juga new normal itu adalah budaya sebetulnya. Itu kebiasaan baru yang harus membudaya. Jangan sampai karena virus itu kan nggak akan hilang. Pandemi ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Sehingga kebiasaan baru yang sudah baik itu harus tetap dipertahankan. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau sakit, dan yang lain-lain itu harus menjadi kebiasaan. Kemudian juga kita harus dalam bekerja memang sedapat mungkin apabila bisa di take over oleh sistem digitalisasi sehingga kemudian didapatkan efisiensi di situ. Jadi tantangannya untuk kita semua ya umat manusia itu luar biasa, dan Jasa Raharja terus melakukan juga campaign pada seluruh stakeholders, mitra kerja, kemudian juga masyarakat. Kita melakukan positive campaigns lewat seluruh media. Kemudian sebagai bukti kepedulian kita juga
memberikan bantuan sosial gitu. Bahkan kemarin dengan ikhlas teman-teman berbagi uang THR-nya gitu. Kalau direksi semua direksi dan komisaris seluruh uang THR-nya itu didonasikan untuk para yang baik pasien maupun yang terdampak COVID-19. Kita semua berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir dan kita sebagai makhluk sosial dapat segera memasuki kehidupan new normal yang lebih sehat, yang lebih baik, yang kemudian kita semua bisa belajar lebih banyak dari cobaan pandemi ini. Katanya itu adalah kado dari COVID. Jadi demikian Indra. Alhamdulillah kami insan Jasa Raharja menyisihkan sebagian dari rezeki kami, seluruh komisaris, direksi, dan karyawan untuk misi kemanusiaan, yakni donasi sosial. Terima kasih banyak Ibu Dewi, dan selanjutnya kita akan mendengarkan seperti apa sih protokol kesehatan yang harus kita jalankan sehari-hari ketika kita kembali beraktivitas di era new normal ini. Nah, yang akan ngobrol bersama kita di sini pasti udah nggak asing lagi buat kita semua. Beliau ini adalah mahasiswi kedokteran lulusan Universitas Pelita Harapan yang aktif sebagai pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia, sekaligus Putri Indonesia Lingkungan 2010 dan Miss International Indonesia 2011. Beliau juga dokter umum, administrator Departemen Forensik di Rumah Sakit Polri Raden Said Sukanto, Kramat Jati. Dan sekaligus juga Duta Gizi Gaya Hidup Sehat 2020 yang dinobatkan oleh Pergizi Pangan Indonesia. Langsung saja kita berjumpa dengan Dr. Reisa Broto Asmoro. Dokter, apa kabar? Halo, alhamdulillah aku baik. Apa kabar Mas Indra? Alhamdulillah sehat, dan kita juga berharap tentunya ya semua insan Jasa Raharja dan juga Jasfriend di seluruh Indonesia sehat nih. Tapi dok, di tengah-tengah kondisi saat ini kan ya tetap banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ya harus kita cari jawabannya ya dok ya, terutama ketika berhubungan dengan COVID-19 ini. Mungkin dokter mau memberikan penjelasan terlebih dahulu dok? Oke, baik. Nanti saya akan mungkin mengulas sedikit ya tentang apa sih COVID-19 ini, karena masih banyak yang bingung harus bagaimana sih hidup di ya fase adaptasi kebiasaan baru ini, ke depannya seperti apa. Bener banget, padahal kita semua harus udah siap juga menghadapi new normal ini ya dok ya. Dan untuk bisa menjalani protokol kesehatannya, kita juga harus kenali dulu nih si wabah ini seperti apa, ya nggak sih dok? Betul banget nih Mas Indra. Dan untuk semuanya juga, kalau gitu gimana kalau saya langsung masuk aja ya ke pembahasannya. Saya akan share slides, beberapa slide aja, supaya kita dapat gambaran pastinya seperti apa sih gitu ya. Boleh ya? Oke, hai semuanya. Saya langsung aja ya. Saya akan share gimana sih caranya kita bisa menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini di tengah-tengah adanya COVID-19. Nah, COVID-19 ini kita tahu apa sih sebenarnya? Itu bukan nama penyakit, tapi sebenarnya kepanjangan. Jadi, coronavirus disease
yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang terjadi tahun 2019. Jadi oleh WHO disingkat sebagai COVID-19. Ya, sebenarnya virus corona ini bukan sebuah virus yang baru, tapi dia banyak sekali biasanya ada di binatang-binatang. Dan ada yang memang tadinya cuma bisa menginfeksi antara binatang, tapi kemudian bisa menginfeksi manusia juga. Nah, apa sih yang bisa menginfeksi manusia? Ada dua macam, yaitu yang tipe alfa dan tipe beta. Nah, tipe alfa sendiri itu udah sering sebenarnya ada, tapi tidak mengakibatkan gejala yang berat. Tapi ada 3 corona tipe beta yang bisa menginfeksinya gejalanya timbulnya berat. Kayak dulu kita pernah tahu ada SARS, kemudian ada MERS, yang paling baru ini adalah SARS-CoV-2 ini, COVID-19. Dan sekarang kalau kita lihat SARS-CoV-2 ini data terbaru dari WHO itu sudah terkonfirmasi 8 juta lebih kasus. Dan di Indonesia sendiri sudah diketahui sampai kemarin tuh sebanyak 42.000 kasus kalau kita ambil dari covid19.go.id. Dan kenapa sih kok bisa sebegitu banyaknya orang yang tertular? Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu penularannya itu karena apa sih? Nah, supaya nanti kita juga tahu gimana ya caranya kita bisa hidup di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru ini, tapi tetap aman. Ya, ini kita bisa lihat ternyata penularannya itu adalah melalui droplets. Droplets itu adalah percikan air liur. Jadi ketika kita batuk, ketika kita bersin, ketika kita berbicara, kadang kan suka ada percikan-percikan yang kita sebenarnya nggak bisa lihat ya, itu nggak kelihatan lah pakai mata biasa, itu ada virusnya di situ. Nah, percikan itu membawa virus yang akhirnya bisa menyebar kemana-mana. Makanya dia itu bisa menular ke orang lain kalau misalnya ada kontak langsung, misalnya berbicara di depan wajah, kemudian virusnya bisa terhirup masuk, atau kemudian melalui barang-barang atau kontak dengan benda-benda yang ada virusnya. Itu kemudian bisa menularkan juga kalau kita kemudian pegang-pegang area yang paling berbahaya, misalnya mata, hidung, dan mulut. Terus kalau misalnya waktu itu sempat awal-awal WHO mengatakan hati-hati ini harus dengan precaution airborne transmission. Nah, tapi sebenarnya dia itu karena tadi numpangnya melalui droplets, jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya kita cukup melaksanakan protokol kesehatan, karena ini hanya berlaku untuk orang-orang yang bekerja dengan kontak langsung dan intens dengan pasien yang positif. Jadi untuk para tenaga medis, itu yang harus menggunakan precaution-nya airborne. Tapi untuk kita yang ada di sekitar nih, orang-orang awam, lagi bekerja sehari-hari, nggak perlu sampai harus pakai APD lengkap, gitu ya. Ke supermarket nggak perlu pakai APD lengkap, gitu. Jadi cukup melaksanakan protokol kesehatan. Nanti apa aja protokolnya nanti akan saya jelaskan. Jadi nggak perlu terlalu khawatir, karena kalau kita tahu penularannya berdasarkan droplets, jadi sebenarnya antisipasinya adalah terhadap dropletsnya itu tadi. Pertama, karena droplets itu bisa menyebar selain langsung ke orang, tapi bisa juga nyebar sampai ke barang-barang di sekitar kita. Nah, kalau barang-barang di sekitar kita tuh ternyata si virus ini bisa bertahan hidup di suhu ruangan seperti biasa cukup lama. Ya, kalau WHO sendiri sudah menegaskan bahwa dia tuh bisa hidup sampai 72 jam di plastik dan di stainless steel dan 4 jam di koper ya tembaga dan 24 jam di karton. Nah, jadi kita harus hati-hati ketika kita sudah memegang barang-barang yang ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya kita beraktivitas di luar ruangan, terus kita pegang-pegang semua yang dipegang orang banyak. Nah, itu yang kita harus waspadai. Terus solusinya gimana kalau misalnya udah ada kita pegang-pegang, kita antisipasi. Kita lihat selama masa inkubasi apakah ada gejala yang muncul. Gejalanya apa aja sih? Mulai dari demam, batuk, sesak napas, itu adalah 3 gejala utama yang biasanya dialami oleh orang-orang yang menderita COVID-19. Tetapi seiring berkembangnya ilmu, kita bisa menemukan gejala-gejala lainnya. Misalnya ada gejala nyeri otot, sakit kepala, sakit tenggorokan, ada pilek, diare, mual, muntah, dan berbagai gejala yang nggak khas lainnya. Seperti adanya pembengkakan di kelopak mata atau ruam di kulit. Itu yang ternyata tidak ada gejala di pernafasan, tapi bisa dites COVID-19 positif juga. Jadi memang kita harus lihat dalam masa inkubasi, yaitu 2-14 hari. Ini adalah masa di mana pertama kali virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian menimbulkan gejala. Ini yang harus diperhatikan, karena ada orang-orang yang bersifat asimptomatik atau presimptomatik. Apa sih itu? Jadi kalau asimptomatik itu dia nggak punya gejala.
tapi tidak menimbulkan gejala yang cukup kuat sampai dia merasa bahwa dia sakit. Atau presimptomatik, karena tadi masa inkubasinya kan bisa dari 2 hari sampai 2 minggu. Mungkin aja di hari ke-7, ke-8 dia belum muncul gejala apa-apa, tapi ternyata dia sudah ada virus di dalamnya. Akhirnya sampai 2 minggu mungkin dia hari ke-13 baru menimbulkan gejala. Jadi kita harus hati-hati antisipasi apakah kita nih berhubungan dengan orang-orang yang asimptomatik atau presimptomatik itu tadi. Makanya ada tes yang disarankan ya, ada 2 macam tes. Jadi kenapa sih bedanya apa sih rapid test dan swab test? Nah, sebenarnya bukan swab test yang berbeda, karena rapid test juga bisa ada diambil dari darah, sampelnya, ada juga yang swab juga. Tapi sama-sama memeriksa IgG dan IgM, yaitu adalah antibody. Nah, antibody ini baru akan muncul kalau misalnya tubuh kita sudah memberikan reaksi terhadap si virus itu. Jadi dia membutuhkan waktu. Nggak bisa langsung begitu terinfeksi, terus antibodinya langsung muncul, belum tentu. That's why rapid test ini digunakan sebagai screening. Tapi untuk confirmation test yang merupakan standar, gold standardnya adalah PCR. PCR ini hanya melalui swab test. Jadi di sini dimasukkan ke suatu alat yang bisa mendeteksi ini material genetik si virus ini tuh ada atau tidak. Gitu. Jadi sudah bisa lebih akurat dibandingkan rapid. Tapi nggak apa-apa, rapid itu hanya sebagai screening dan confirmation testnya sebagai PCR. Kemudian karena sudah ada kebijakan kita harus bisa tetap produktif, tapi pastinya tetap mau aman, kita harus mulai melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Kuncinya apa sih? Kuncinya adalah PHBS. Mungkin di sini ada yang udah pernah dengar belum sih PHBS? Mungkin Mas Indra, Mbak Mary ini kayaknya udah pernah di zaman kita kecil dulu. Kita udah sering kasih tahu nih, perilaku hidup bersih dan sehat. Tapi kayaknya itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Itu apa sih? Nah, sebenarnya itu adalah solusi buat kita bisa bertahan di era adaptasi kebiasaan baru ini. Mulai dari apa? Perilaku hidup bersih. Bersih untuk diri sendiri, bersih untuk lingkungan sekitar. Bersih diri sendiri apa? Paling gampang cuci tangan, ya. Ini sudah tahun 2020, tapi kita masih saling mengingatkan pentingnya cuci tangan dan cara cuci tangan yang baik dan benar. Seperti apa? Ya semuanya harusnya udah tahu nih, udah paham bahwa harus paling tidak 6 langkah selama 20 detik, menggunakan air mengalir dan sabun antiseptik. Kalau nggak ada, baru boleh mengandalkan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Ada yang mengatakan kadar minimal 60%, ada juga yang mengatakan kadar minimal 70%. Jadi sebenarnya cuci tangan adalah PHBS paling basic yang paling mudah menyelamatkan kita dari pandemi ini. Kemudian apa? Perilaku hidup bersih di lingkungan sekitar, mulai dari lingkungan rumah kita, terus juga apa yang kita gunakan, dan kebiasaan kita di lingkungan sekitar kita bekerja. Dibersihkan semuanya ya, termasuk kalau misalnya kita mau tetap sehat di luar rumah, ketika apa yang kita pakai dari luar rumah masuk lagi ke dalam rumah, itu harus sesuai dengan protokol kedatangan. Jadi harus dibersihkan barang-barangnya, kita harus menjaga kebersihan tubuh kita lagi dengan mandi, baru beraktivitas di dalam rumah. Dan jaga jarak aman. Kayaknya semua orang udah diingatkan untuk jaga jarak aman, cuma kalau orang Indonesia sukanya kumpul-kumpul. Nah, sekarang kita usahakan nih kumpul-kumpulnya jaga jarak dulu ya, karena tadi kan menularnya melalui droplets atau percikan air liur. Nah, percikan air liur itu kalau misalnya kita nggak ada gejala ya, kita cuma ngerasa ini percikannya cuma ngomong aja gitu ya. Kalau ngomong kan kadang kita suka enggak lah, nggak mungkin lah sejauh itu ya percikannya. Ya paling biasanya kan 1-2 meter. Jadi 1-2 meter itu saya rasa cukup lah. Kecuali kalau batuk ya. Kalau begitu udah ada gejala batuk bersin, kan kalau nggak pakai masker bisa kemana-mana tuh lingkungan sekitar. Bisa sampai lebih dari 5 meter penyebarannya gitu. Dan usahakan jangan sentuh-sentuh mata, hidung, dan mulut. Jadi ini daerah yang krusial banget, mata, hidung, dan mulut. Sebelum kita pastikan tangan kita itu bersih. Terus hindari dulu deh kontak dengan yang sakit. Itulah sebabnya kenapa kita tuh sekarang di era adaptasi kebiasaan baru ini usahakan jangan jenguk orang yang sakit dulu ya, karena rumah sakit kan menjadi area yang rentan. Jadi usahakan hindari dulu. Kemudian biasakan etika batuk dan bersin. Ini dari kecil nih anak-anak kayaknya udah harus dibiasakan nih. Kalau dulu kita taunya batuk bersin gini ya. Ntar tangan kita nyentuh barang-barang yang lain. Itu kan menularkan virus yang ada di tangan ini ke orang lain. Jadi pastikan kalau etika batuk bersin itu begini, atau pakai tisu, ya jadi ke siku tadi, karena siku kan nggak nyentuh barang-barang lain ya, atau pakai tisu, kemudian tisunya kita buang ke tempat sampah langsung, terus kita cuci tangan, gitu.
Terus setelah itu sudah harus dijadikan kebiasaan. Tentu selain perilaku hidup bersih, juga harus perilaku hidup sehat, ya. Sehat itu apa? Dari dalam tubuh kita juga dulu, seperti makanan gizi seimbang. Gizi seimbang ini penting banget karena ini adalah andalan kita untuk biar badan kita kuat menghadapi virus-virus yang ada di masa pandemi seperti ini. Dan usahakan kita konsumsinya semuanya lengkap dari karbohidrat, protein, lemak, usahakan lemaknya yang lemak baik, ya. Kemudian jangan lupa sayur dan buah-buahannya untuk vitamin dan mineralnya, karena itu juga nggak kalah penting. Vitamin dan buah ini nggak bisa saling menggantikan, sayur dan buah tidak bisa saling menggantikan, sayur harus dikonsumsi, buah juga harus dikonsumsi per kali makan. Jadi supaya semua vitamin yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar optimal, itu masuk semua. Dan usahakan makanannya matang dulu ya, di era seperti ini, jaga kebersihan makanan, matang dulu, cuci dulu sampai bersih, kalau bisa menggunakan sabun yang food grade, jadi aman. Terus gimana dong kalau misalnya saya mau booster nih, kadang-kadang suka ada orang yang, ya udah saya minum vitamin aja, nggak usah mikirin yang lain. Kan saya udah injeksi vitamin dosis tinggi nih. Nah, sebenarnya tidak ada suplemen atau jenis makanan satu tertentu yang bisa terbukti sanggup mencegah penularan COVID-19 ini. Jadi memang semua ini harus paripurna, harus saling mendukung. Gizi seimbang, semuanya harus dikonsumsi, kemudian juga makanan-makanan yang dibutuhkan nih, misalnya ada mengandung vitamin A, C, D, E, B kompleks, kemudian zat besi, zinc, selenium, dan magnesium. Itu sangat membantu untuk mengoptimalkan kinerja dari sistem imun. Jadi nggak bisa cuma mengandalkan satu aja untuk ngebooster. Semua harus dijalankan. Kalau bingung porsinya seperti apa, ini ada panduannya, ini adalah isi piringku. Isi piringku ini panduan yang dikeluarkan oleh Kemenkes, sebenarnya bukan hanya untuk COVID-19, tapi dari dulu sudah menjadi gerakan nasional sebenarnya. Gimana sih caranya kita makan sehat ya? Jadi nasi itu bukan sepiring ya, Mas Indra. Baru tutupin lauk. Jadi ada porsinya. Semuanya tuh harus sama banyaknya. Kalau misalnya nih makanan pokok, ternyata sayur itu harus sama banyak dengan makanan pokok. Jadi sayuran bukan garnish ya, bukan pajangan aja. Jadi harus sama banyaknya. Kemudian lauk pauk harus sama banyaknya dengan buah-buahan. Kemudian ada juga di situ yang warna merah, ada batasi gula, garam, dan lemak. Ya, harus dibatasi supaya nggak terlalu berlebihan. Itu menjaga kesehatan kita juga. Kemudian minum air mineral yang cukup. Kalau kita sering bilangnya 2 liter atau 8 gelas per hari, sebenarnya ada hitungan yang lebih spesifik lagi, yaitu 0,03 dikalikan kilogram berat badan kita. Itu kebutuhan minimal kita. Kemudian jangan lupa konsumsi serat. Kenapa dari tadi saya bolak-balik sayur buah ya, karena ini sebenarnya yang paling penting supaya membuat usus kita dan tubuh kita sehat. Karena kalau usus kita sehat, ya daya tahan tubuh utama kita tuh di situ tentaranya. Karena isi usus kita itu kan kuman baik. Ya, kuman-kuman inilah yang bisa membuat kita defense terhadap kuman-kuman yang jahat, gitulah salah satunya. Makanya serat itu adalah sebagai prebiotik. Apa sih prebiotik? Prebiotik itu makanannya si kuman. Ya, kalau kita makanannya buat si kuman itu tercukupi dengan baik, maka si kuman ini bisa bagus, flora-floranya itu bisa normal nantinya gitu. Kalau kita pernah tahu di iklan-iklan tuh ada Fosgos, ya itu salah satu sebutan untuk si serat-serat itu tadi. Terus probiotik itu apa aja sih sebenarnya? Probiotik itu kan kumannya nih yang tadi. Kalau misalnya kuman kita nggak ideal jumlahnya, misalnya nggak seimbang, ya kita bisa bantu dengan mengkonsumsi probiotik lagi dari luar. Karena apa? Itu dia. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh yang paling penting di sini. Nih, ya, ada salah satu probiotik andalan Indonesia. Ini adalah makanan yang mahal banget di luar negeri, tapi di Indonesia ini ada di mana-mana, yaitu tempe. Ini superfood loh padahal. Jadi kita harus bangga nih sama tempe. Terus jangan lupa juga perilaku hidup bersih dan sehat harus disertai dengan kualitas tidur yang baik dan cukup di malam hari, minimal 7-8 jam. Kemudian olahraga yang teratur. Jadi di masa pandemi kayak gini, kita sempat PSBB kemarin, bingung mau olahraga gimana, begitu dilonggarin, boleh olahraga. Nah, ingat lagi, olahraga kita mau sehat ya, bukan cari penyakit. Jadi harus tetap olahraga teratur, tapi di masa pandemi ini yang disarankan adalah intensitas ringan sampai sedang. Intensitas berat itu justru malah tidak disarankan, karena apa? Ketika kita selesai berolahraga, itu kan ada butuh waktu untuk recovery lagi badannya supaya bisa kembali fit lagi seperti awal ya. Nah,
supaya kita bisa fit lagi seperti awal, itu butuh waktu yang lebih lama kalau kita olahraganya berat intensitasnya. Jadi makanya, itulah masa-masa di mana tubuh jadi malah lebih rentan terhadap penyakit infeksi. Sebaiknya olahraganya ringan sampai sedang saja intensitasnya supaya recovery-nya nggak terlalu lama, tubuh kita cepat fit lagi dan cepat kuat lagi menghadapi pandemi ini, gitu. Dan nggak perlu susah-susah, olahraga tuh kan bisa memanfaatkan apa yang di rumah gitu ya, dan cukup 15-20 menit aja, 3 kali seminggu, itu sudah sangat membantu. Bahkan sekarang banyak ya kayaknya gerakan-gerakan di sosial media yang bisa diikutin gerakannya bersama keluarga gitu kan, seru jadinya. Meningkatkan kesehatan dan meningkatkan bonding juga sama keluarga. Dan jangan lupa protokol kesehatan yang paling penting adalah menggunakan masker. Tadi saya sudah bilang di awal, penularannya melalui droplets atau percikan air liur. Jadi hal pertama yang harus diingat adalah tutupin supaya air liurnya, dropletnya nggak kemana-mana, nggak menyebar. Ya udah, harus pakai masker. Pakai maskernya seperti apa? Ya, kalau yang sehat, sebenarnya masker kain cukup ya. Jadi nggak perlu yang terlalu pusing-pusing harus masker jenis apa. Tapi kalau udah punya gejala penyakit seperti bersin-bersin, batuk, ya harus pakai masker medis gitu. Karena ternyata masker kain itu dianggap bisa menjaga supaya penularan penyakitnya itu tidak lebih dari tidak tinggi lah. Jadi bisa menjaga kesehatan paling nggak 70-80% gitu. Terus tapi masker kain itu juga harus tahu caranya. Jadi masker kain itu nggak boleh seharian dipakai terus-menerus. Jadi maksimal itu hanya 4 jam, kemudian sering-sering diganti, terutama kalau misalnya sudah lembab atau basah, ya atau berkeringat atau kotor, harus langsung diganti. Jadi makanya harus kalau misalnya mau pergi nih ke kantor, bekerja, bawa beberapa buah masker, dan jangan ganti-gantian dengan orang lain ya. Kadang-kadang, aduh saya lupa nih nggak bawa, pinjem dong. Wah, jangan. Sebaiknya harus bawa sendiri, karena tadi ingat penularannya melalui droplets, kembali lagi. Dan cucinya juga harus benar ya. Ini ada panduan dari CDC yang bisa dicari, panduan mencuci masker dengan tepat seperti apa. Oke, terus di tempat kerja sendiri juga tentu harus diperhatikan dong. Ini semuanya yang udah mulai kerja lagi di kantor harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita bekerja. Jadi kalau misalnya jaga jarak itu harus dilakukan. Kita udah nggak bisa lagi nih sebelah-sebelahan mepet-mepet gini lagi dengan orang lain, apalagi nggak pakai masker. Nah ini udah nggak boleh. Jadi sebaiknya tetap harus jaga jarak masing-masing di sela ya 1 meter dan gunakan masker selama kita bekerja. Ingat, kita nggak pernah tahu kapan ya orang lain itu bisa menularkan virus itu ke kita, jadi kita lebih baik jaga-jaga deh. Kemudian kalau kita mau berangkat kerja, naik kendaraan umum, nah ini nih yang harus diperhatikan juga. Jadi karena sekarang sudah menuju adaptasi kebiasaan baru nih kita, ya udah biasakan juga deh untuk jaga jarak di kendaraan umum. Jadi kalau udah ngerasa, oh kok penuh ya, udah nggak bisa nih kita, ya saya sebaiknya pertimbangkan untuk menggunakan transportasi jenis yang lain, gitu ya, atau menunggu untuk yang selanjutnya. Kalau bisa sih, ketika berada di luar rumah, ya, itu hindari kontak dengan semua barang-barang yang dipegang oleh orang banyak. Ya, kalau terpaksa nih, misalnya pegang tombol lift, eskalator, dan lain-lain, langsung cuci tangan. Dan hindari meletakkan barang-barang di lantai atau kursi. Karena apa? Kan tadi droplets ya, droplets itu kan akan terbawa oleh gravitasi. Jadi droplets itu kan jatuh ke bawah. Jadi kita asumsikan bahwa apa yang ada di bawah itu semuanya berbahaya, beresiko. Jadi sebaiknya jangan taruh barang-barang di lokasi tersebut. Ya, cukup dipangku dan hindari juga untuk menggunakan telepon genggam di tempat umum. Apalagi kalau di depan orang-orang yang nggak pakai masker atau pakai maskernya asal-asalan misalnya. Ya, kemudian rutin bersihkan dengan desinfektan. Terus jangan ngemil, ya kan tadi ya, takut ada kontaminasi dari luar. Nanti kemakan sama kita, apalagi tangan kita belum tentu bersih. Terus juga sebaiknya saya sarankan bawa tas kantong belanja sendiri di rumah, yang bisa dicuci, jadi kita tahu kebersihannya seperti apa. Dan kalau misalnya kita terpaksa nih megang struk, ya megang e-money, megang uang tunai gitu ya, semuanya dari yang sudah dipegang oleh orang lain, habis itu langsung cuci tangan dulu sebelum kita menyentuh bagian tubuh kita yang lain.
Dan kalau misalnya kita harus menggunakan peralatan kantor yang dipakai bersama, yaitu ya udah pegang-pegang, pakai, tapi habis itu cuci tangan. Gitu aja sih solusinya. Sama bawa bekal sendiri deh di rumah, kalau misalnya kita nggak tahu kebersihan memasaknya seperti apa di lingkungan bekerja kita, ya udah kita bawa sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya alat makannya. Kita tahu tadi balik lagi, menularnya melalui droplets. Jadi peralatan makannya kayak sendok, garpu, sumpit, dan lain-lain, semua harus bawa sendiri dari rumah yang kita sudah tahu ini bersih dan higienis gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang bisa menurunkan angka penularan. Kalau misalnya kita nggak sakit-sakit banget, sebaiknya bisa manfaatkan sekarang ada telemedicine, jadi nggak perlu dikit-dikit ke rumah sakit. Jadi hanya untuk yang sangat perlu atau emergency. Dan jaga supaya kita tidak bersentuhan langsung dengan orang lain. Dan ini hanya untuk masa pandemi ini aja kok. Gitu. Memang kita jadi kayaknya nggak akrab gitu ya, kurang hangat. Karena kita punya kebiasaan kayak gitu, salaman, terus berpelukan, cium tangan, gitu ya. Nah, itu sebaiknya dihindari dulu deh ya, physical distancing itu penting banget untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya nanti sudah selesai masa pandeminya, nggak apa-apa, kita boleh lagi berpelukan. Tapi sekarang sebaiknya dihindari dulu. Dan yang terakhir, ingat ini memang kasus yang baru banget terjadi. Ya, ini penyakit yang kita memang baru alami dan baru tahu ada di dunia ini kayaknya baru sekitar 6 bulanan ya. Dan ini penyakit yang masih terus berkembang, kita makin tahu bagaimana cara menanggapinya, kita makin tahu bagaimana solusinya untuk bisa hidup bersama dengan adaptasi kebiasaan baru ini. Jadi jangan panik, waspada aja, tapi jangan panik. Kalau misalnya kita panik, nanti stres, kalau dari sisi kesehatannya, wah ini bisa menurunkan kinerja sistem imun kita, gitu. Jadi udah capek-capek kita tingkatin, kita stres, turun lagi daya tahan tubuhnya. So, yang paling penting adalah ingat bahwa ini nanti juga akan lewat kok. This too shall pass, tenang aja. Yang penting sekarang adalah dalam kita menerapkan adaptasi kebiasaan baru ini, tetap terus disiplin, menerapkan protokol kesehatan yang bisa membuat kita tetap aman dari COVID-19. Dan tentunya kita bisa terus produktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu tadi. Terima kasih ya, semoga bermanfaat informasinya untuk semua. Dokter Reisa, terima kasih banyak. Wah, jujur ya, walaupun selama ini saya mungkin juga teman-teman semuanya lagi nonton, udah sering banyak mendapatkan informasi, tapi ternyata masih ada lagi nih banyak informasi yang harus kita gali. Dan thank you banget dokter udah memberikan banyak insight seputar tips kesehatannya juga ya, terutama untuk menjalani new normal ini ya, protokol kesehatan. Dan satu hal juga tadi dokter ngingetin bahwa pikiran juga ternyata harus dijaga ya dok ya, supaya kita sehat nggak cuma fisiknya aja tapi juga secara mental itu kan penting juga supaya bisa terjaga imunitas tubuhnya. Kalau stres nanti turun. Iya, wah kalau begitu thank you banget dokter Reza untuk informasinya, sehat selalu ya dok ya. Thank you banget Mas Indra, senang banget kalau bisa bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat ya semua, tetap aman, tetap produktif. Sehat untuk semuanya, amin. Amin, terima kasih banyak Dokter Reisa, silahkan kembali bertugas. Nah, untuk Insan Jasara Harja dan juga Jaspren tadi sudah mendengarkan secara langsung ya seperti apa sih pemaparan dari Dokter Reisa. Dan sepertinya yang terpenting juga selain PHBS, ya perilaku hidup bersih dan sehat, ingat juga kita harus tetap punya pikiran yang baik, pikiran yang positif ya kan, secara mentally juga kita harus stabil nih. Nah untuk ngomongin masalah gimana kita bisa tetap positif, gimana kita bisa tetap semangat di tengah-tengah kondisi yang harus kita hadapi bersama, nanti saya akan ngobrol bersama dengan Miss Mary Riana. Kita akan bahas lebih banyak lagi, semoga semuanya bisa lebih semangat. Tapi sekarang supaya juga semuanya ikut semangat, kita nyanyi bareng boleh ya? Langsung aja deh, kita nyanyi bersama dengan Melly Guslow. Halo, baik Indra. Selamat sore jajaran Direksi Jasara Harja, Dr. Reisa, Miss Mary Riana, Insan Jasara Harja di seluruh Indonesia, serta Sobat Just Friend. Sekarang saya membawakan sebuah lagu, dua lagu berturut-turut sebenarnya ya. Ada Apa Dengan Cinta dan Cinta Sejati.
saat cinta menemui cinta. Suara sang malam dan siang seakan berlagu. Dapat aku dengar rindumu memanggil namaku saat aku tak lagi di sisimu. Ku tunggu kau di keabadian. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam jiwaku. Sukmaku berteriak, menegaskan ku cinta padamu. Terima kasih pada Maha Cinta menyatukan kita. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu, cinta kita sejati. Saat aku tak lagi di sisimu, ku tunggu kau di keabadian. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu, cinta kita sejati. Lembayung berwarna membentuk melekuk memeluk kita. Dua jiwa yang melebur jadi satu dalam kesucian cinta. Cinta kita melukiskan sejarah, menggelarkan cerita penuh sukacita, sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu, cinta kita sejati. Lagu berikutnya dari saya, dari original soundtrack Ada Apa Dengan Cinta. Satu masa telah terlewati, benci dan rindu merasuk di kalbu. Ada apa dengan cinta?
Jangan pernah bibir tertutup, bicarakan apa yang kau rasakan. Cinta itu kita yang rasa. Bila sengsara hati kau merana, wahai pujangga cinta, biar membelai indah teladani kalbuku. Jujurlah pada hatimu, ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah. Andai bumi terbelah dua, biar kita tetap saling berpeluk. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah teladani kalbuku. Jujurlah pada hatimu, ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah. Andai bumi terbelah dua, biar tetap kita saling berpeluk. Wahai pujangga cinta, biar membelai indah teladani kalbuku. Jujurlah pada hatimu, ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan engkau, biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah. Ada apa dengan cinta? Oh, oh, biar menjadi baik dalam puisi cinta terindah. Ada apa dengan cinta dari Melly Goeslaw ya. Semoga semuanya bisa menikmati penampilan dari Teh Melly yang emang selalu menghanyutkan perasaan kita, ya kan? Tapi sekarang yang terhanyut bukan masalah perasaan doang, tapi juga emosi teraduk-aduk nih menghadapi new normal. Saya yakin Just Friend dan juga Insan Jasara Harja di seluruh Indonesia punya banyak sekali pertanyaan yang berkecamuk di dalam kepala kita masing-masing. Gimana ya kita harus tetap bekerja, tetap punya semangat, padahal kondisinya seperti ini, kita pasti butuh inspirasi dan juga suntikan semangat baru. Karena itu, langsung aja nih, saya akan ngobrol dengan seorang entrepreneur, influencer, edukator. Dan ini satu kisah hidupnya yang selalu juga membuat saya takjub. Itu adalah ketika beliau ini ya, dalam waktu singkat karena memang kerja keras dan juga mindsetnya, itu bisa mendapat penghasilan 1 juta US dollar di usia 26 tahun guys. Saya sekarang 27 tahun belum merasakan itu. Mulai bohong ya, mulai bohong, maaf. Tapi yang pasti memang kisah hidupnya yang luar biasa ini pernah juga diangkat ke layar lebar jadi film biografis terlaris di tahun 2015. Dan mungkin juga rekan-rekan udah tahu nih banyak cabang Miss Mary Riana Learning Center yang tersebar di seluruh Jabodetabek. Ini telah membantu juga pengembangan diri dari ribuan anak-anak dan remaja.
Dan kita juga sudah sangat akrab sekali dengan semua seminar, buku-buku, talk show, radio, di TV juga. Tapi yang pasti beliau ini sudah menciptakan satu dampak positif untuk kehidupan jutaan orang di Indonesia. The one and only Miss Mary Riana. Miss Mary, apa kabar? Hai Mas Indra, hai juga para insan Jasa Raharja dan juga Just Friend. Hai. Wah, seneng banget ya bisa menyapa kalian semua dan seneng banget tuh tadi saya sangat menikmati lagunya Teh Melly Goeslaw, AADC. Sekarang sebenarnya AADC juga loh Mas Indra. Loh, yang dulu kan Ada Apa Dengan Cinta, yang sekarang? Ada Apa Dengan Corona. Iya gak sih? Semua, aduh ini kenapa nggak lewat-lewat, kenapa ada terus gitu ya. Kenapa corona nggak hilang-hilang gitu. Dan itu udah menjadi apa ya, udah menjadi bagian dari hidup kita sekarang. Tapi mungkin disinilah yang saya selalu bilang Mas Indra dan juga untuk para Just Friend dan juga insan Jasa Raharja bahwa ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, ya mungkin disitulah kita yang ditantang untuk berubah. Ya, jadi ketika kita tidak bisa mengubah keadaan, ya mungkin disitulah kita ditantang untuk berubah. Jadi ya semoga apa yang saya bagikan hari ini, semoga obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat ya dan bisa menyemangati kita semua untuk move on dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semangat di new normal ini. Gitu. Bener banget, jadi kita berharap sih untuk kita semua ya, untuk Just Friend, insan Jasa Raharja, di tengah-tengah kondisi yang mungkin banyak orang menganggap bahwa aduh ini nih hambatan besar, kita harus tetap punya sisi positif, melihat mungkin bahwa ini juga peluang nih untuk menjadi sesuatu yang baru, untuk melakukan hal-hal baru gitu ya. Jadi ya balik lagi ya, semua di pikiran gak sih Miss Mary? Oh iya. Jelas. Jadi pikiran itu sangat berpengaruh ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang bilang positive thinking in the new normal gitu, maksudnya penting nggak sih kita berpikir positif? Menurut saya penting banget untuk kita bisa berpikir positif. Tapi kalau saya bisa jujur, saya bisa bilang bahwa berpikir positif aja itu tidak cukup ya. Berpikir positif itu tidak cukup. Ada dua alasannya. Penasaran? Oke, alasan yang pertama, berpikir positif itu kadang harus ada takarannya. Jadi nggak bisa kebablasan juga, harus ada takarannya dan harus pada tempatnya. Yang penting itu sebenarnya bukan berpikir positif, tapi juga berpikir kritis. Saya kasih satu analogi yang paling sederhana, ya, yang mungkin bisa dicerna dan bisa dibayangkan oleh kita semua. Ya, jadi saya ingin Mas Indra, Just Friend, dan juga insan Jasa Raharja, coba bayangkan. Bayangkan kalian adalah seorang gadis muda, terus terpaksa harus pulang malam ya karena larut bekerja. Terus dalam perjalanan pulang, kamu harus melewati sebuah gang. Nah, gangnya sempit. Biasanya sih gang itu cukup terang ya karena ada lampu penerangan. Tapi nggak tahu kenapa malam itu lampunya gelap, jadi gangnya sangat sempit dan dari kejauhan kamu melihat bahwa di gang itu ada dua pemuda besar, gede, kekar, bawa golok. Coba sekarang saya tanya, apa yang akan kamu lakukan? Mas Indra, ngapain kira-kira? Oke, bayangin dulu sebagai seorang gadis. PR-nya susah banget. Tapi gini, kalau saya mungkin sih yang pertama saya lakuin menghindar, Miss. Kemudian ya cari jalan lain aja. Ngapain lewat situ, kan kita tahu kalau udah gelap, ada orang pula di ujung. Daripada kenapa-napa, mendingan kita cari jalan lain. Betul, betul banget. Nah, jadi di saat itu nggak bisa tuh hanya berpikir positif. Mungkin ada orang berpikir, oh nggak apa-apa deh kalau gitu saya berpikir positif aja. Oh, saya bakal selamat, nggak akan terjadi apa-apa. Kan optimis, positif, tetap aja jalan ya. Cuek-cuek amat, tidak akan ada terjadi apapun juga. Nah, di saat keadaan seperti itu bukan hanya berpikir positif, tapi kita juga harus kritis. Kalau ada jalan alternatif lain, kenapa nggak lewat jalan alternatif lain? Walaupun mungkin beresiko lebih lama, ya, walaupun mungkin lebih capek, ya kan? Nah, tapi intinya kita nggak bisa hanya berpikir positif aja dan modal nekat, oke? Tapi kita juga harus berpikir kritis.
Nah, apa hubungannya dengan keadaan sekarang? Apa hubungannya dengan new normal? Nah, menurut saya di new normal ini kita harus sadar dan berpikir bahwa ketika PSBB mulai ada masa transisi ya kan, terus mal-mal sudah juga mulai dibuka di beberapa tempat, terus kantor juga sudah mulai beroperasi seperti biasa. Nah, kita harus ingat bahwa semua itu terjadi bukan karena kita sudah berhasil melawan COVID-19. Bukan karena kita sudah menang, kita menang lawan corona COVID-19. Bukan. Semua itu dijalankan karena roda kehidupan harus terus berjalan, karena perekonomian harus terus berjalan. Ya, jadi bukan karena COVID-19-nya sudah kita kalahkan. COVID-19 tetap masih harus kita perangi, setiap hari kita masih berperang melawan COVID-19 itu. Oke? Nah, kalau kita berpikir jernih dan berpikir kritis, berarti kita juga harus tetap waspada. Jangan hanya, ya udah kalau gitu keluar rumah, aman aja, kata Miss Mary Riana suruh berpikir positif, ya udah positif thinking aja, nggak bakal sakit, nggak bakal kena apa-apa gitu kan, ya aman-aman aja gitu, nggak bisa ya, justru saya bilang nggak bisa seperti itu. Di saat ini kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati, dan benar-benar berpikir, kalau ini nggak penting-penting banget, ya janganlah kumpul-kumpul. Kalau nggak penting-penting banget, janganlah keluar rumah. Kalau nggak penting-penting banget, janganlah ke mall gitu ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dan harus waspada. Jadi itu yang pertama, bukan hanya positive thinking, tapi juga kita harus berpikir kritis. Nah, terus yang kedua, Mas Indra, dan juga para Just Friend dan insan jasa raharja ya, positive thinking aja itu juga nggak akan, saya tekankan ya, positive thinking tidak akan mengubah situasi kalau tidak dibarengi dengan positive action. Oke, harus ada actionnya. Kalau cuma berpikir aja, ya hidup saya akan berubah, ya nggak akan terjadi. Nah, ini kesalahan banyak orang, karena banyak orang berpikir, tapi saya udah optimis, Miss Mary, saya juga udah semangat, Miss Mary, kok hidup saya nggak berubah? Ya iya, kamu mikir aja atau kamu melakukan? Apakah kamu melakukan sesuatu nggak sih untuk mengubah hidup kamu? Hidup kalian nih, kalau kalian berharap hidup kalian akan berubah karena dengerin Mary Riana, saya harap, ya saya bilang Anda akan kecewa. Hidup kalian tuh nggak akan berubah hanya karena dengerin saya, tapi hidup kalian akan berubah kalau kalian mendengarkan saya, dan apa yang kalian lakukan setelah mendengarkan saya, itu yang akan mengubah hidup kalian semua. So, harus diikuti dengan positive action. Harus ada tindakannya. Nah, sekarang apa nih tindakannya? Benar nggak? Mas Indra penasaran nggak tindakannya apa aja? Duh, semakin penasaran nih Miss, karena benar banget tadi saya jadi terbuka lagi pikirannya bahwa ya itu tadi ya, kalau orang-orang bilang ya berpikir positif, tapi kalau nggak kritis ya percuma juga. Kemudian udah berpikir positif, berpikir kritis, tapi nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana juga ya. Nah sekarang jadi semakin penasaran, pasti yakin teman-teman juga semakin ingin tahu. Jadi apalagi nih, ada penjelasan apa lagi nih Miss? Oke, ya. Nah, jadi caranya simple, mudah. Ini sebenarnya simple dan sederhana banget, dan ini adalah hal yang saya sendiri selalu lakukan, khususnya di saat-saat saya susah untuk move on atau susah untuk bergerak ya. Jadi yang pertama itu adalah get up. Get up, oke? Mungkin saya jelasin 4-4-nya dulu ya. Saya kasih tahu dulu 4-4-nya biar nggak penasaran. Oke, yang pertama itu adalah get up, yang kedua dress up, yang ketiga show up, yang keempat never give up. Oke, saya jelasin yang pertama. Yang pertama, get up. Untuk bisa mengubah hidup kamu, kamu harus bangun dari tempat tidur dan harus beraktivitas. Oke? Nah, ini penting banget ya, khususnya buat para Just Friend gitu, atau para insan jasa raharja, pokoknya semua yang sedang mendengarkan. Kita kan udah lebih dari 12 minggu nih, work from home. Ya kan, kerja di rumah. Nah, kadang kerja di rumah itu ada yang kerja sambil rebahan. Oke, dan ini udah jadi kebiasaan. Nah, karena gara work from home mungkin jadi jam tidurnya suka berantakan. Jadi biasanya tidurnya malam, terus bangun pagi susah banget itu. Kayaknya kalau mau bangkit dari tempat tidur, mau action tuh kayaknya aduh susah gitu. Nah, hari ini saya ingin bilang rebahan boleh nggak apa-apa, tapi jangan kebablasan. Jangan kebablasan. Sekarang udah waktunya bergerak, sekarang waktunya take action, sekarang waktunya you have to really do something. Oke, bangun pagi ya. Kalau dulu itu udah kebiasaan, terus gara-gara work from home jadi jamnya nggak teratur,
mulai hari ini, oke? Biasakan lagi, bangun pagi, semangat lagi. Oke? Dan jangan menunda. Nah, ini kebiasaan banyak orang nih, suka PHP. PHP sama diri sendiri, palsu, janji palsu ya. Hari ini bangun telat, terus janji. Oh, saya janji, besok saya bakal bangun pagi, besok saya akan get up, besok saya nggak akan rebahan lagi. Tapi bohong. Nggak bisa dong, ya kan? Masa kayak gitu? Sejak kapan masa kamu membohongi diri kamu sendiri, ya kan? Jadi harus terus get up, oke? Paksa. Harus bangkit, ya, dan harus do something. Itu yang pertama. Setuju nggak, Mas Indra? Aduh, ini Mas setuju banget karena saya termasuk salah satu kaum rebahan kemarin ya. Karena kan semuanya bilangnya gitu, bahwa ya kita bisa jadi pahlawan loh dengan rebahan di rumah aja karena kita memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi benar juga ya ketika sudah memasuki era normal yang baru ini, ya kalaupun di rumah aja tapi kemudian kebiasaan rebahannya ke bawah terus, mau sampai kapan nih tidurnya berantakan gitu juga ya Miss ya. Betul. Jadi itu yang pertama ya, you have to get up. Nah, yang kedua itu adalah dress up. Oke, nah dress up ini menurut saya kalau tadi Dr. Reisa sudah bilang bahwa perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, dress up itu menurut saya termasuk salah satunya. Dress up itu bukan hanya berpakaian keren, bukan. Yang saya maksud dengan dress up adalah rapi, bersih. Kalau biasanya mungkin selama work from home, kalian ya para just friend bisa kerja sambil dasteran gitu ya. Mungkin ada yang nggak mandi, tapi nggak kelihatan kan, nggak ketemu orang, nggak kecium baunya. Tapi hari ini udah deh, nggak bisa. Mau ketemu orang, nggak ketemu orang, menurut saya inilah saatnya dimana kita harus lebih bersih, lebih menjaga kesehatan, lebih rapi. Walaupun mungkin di rumah aja, tapi kalau kita rapi, itu menunjukkan bahwa kita siap. Siap untuk memulai hari yang baru. Siap untuk melakukan hal yang produktif. Jadi kerapihan dan kebersihan kita itu yang menunjukkan kesiapan kita untuk menyambut hari yang baru ini. Dress up itu juga kalau sekarang ya kan berarti kita juga harus lebih memakai masker. Kayak tadi saya juga mendengarkan Dr. Reisa ya. Dr. Reisa bilang bahkan kalau kita berpergian setidaknya harus punya 3 bawa cadangan. Bawa masker cadangan, ya kan? Mungkin harus bisa lebih sering cuci tangan, ya kan? Bawa hand sanitizer. So again, dress up yang saya bilang, yang saya maksud pada saat ini, again, bukannya gaya-gayaan, bukan. Tapi dress up yang saya bilang adalah rapih, bersih, siap. Siap untuk menghadapi hari yang anugerah hari ini gitu. Kalau kamu diberikan anugerah untuk bisa hidup hari ini, itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Dan kalau kamu menghargai hari ini, berarti kamu menunjukkannya dengan kesiapan kamu, ya rapih, mandi, sikat gigi, bersih-bersih. Gitu. Sederhana sih, tapi nggak banyak yang melakukan nih. Kadang-kadang di rumah kebablasan. Ya kan? Hari ini diingatkan. Gitu, Mas Indra. Nah, ini baru tahu kan penjelasannya karena jujur aja ya Miss Mary ya, terakhir saya sempat lihat di sosial media, di Twitter terutama pada ngebahas gitu. Terus ada beberapa yang bilang, ngapain harus dress up? Emangnya harus pakai jas atau gaun di rumah aja? Oh ternyata nggak gitu maksudnya. Ini penjelasan dari Miss Mary ini masuk akal sekali bahwa kalau kita bersih, kita rapi, itu kita menunjukkan bahwa kita juga siap. Bukan berarti bahwa ya di rumah aja terus jadi malas-malesan, jadi nggak memperhatikan kebersihan dan juga kesehatan. Ternyata itu ya terjelaskan. Terima kasih loh Miss Mary. Thank you ya. Itu udah 2 ya. Yang ketiga, oke, yang ketiga. Nah yang ketiga itu adalah show up. Nah show up itu berarti kalau tadi kan udah siap tuh ya, berarti sekarang kita harus hadir. Nah show up itu berarti kita harus menunjukkan kebolehan kita. Oke, walaupun saya sadar banget ya mungkin pada saat ini ada yang memang udah benar-benar beroperasi 100% bekerja di kantor, ke lapangan, bertemu dengan orang-orang ya kan. Nah, tapi mungkin ada juga yang mungkin kerjanya masih shift nih, mungkin masih gantian, mungkin nggak benar-benar full waktunya. Nah, tapi hargailah kesempatan itu. Karena kalau kamu sampai hari ini
masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, masih bisa ngantor, walaupun mungkin nggak sempurna, tapi itu adalah sebuah anugerah yang harus kudu mesti kita syukuri. Dan kita harus hargai kesempatan itu. Kalau yang nggak kerja di kantor gimana? Di rumah pun juga you can be show up. Show up itu berarti kamu bisa menunjukkan kemampuan kamu. Nah, saat new normal ini menurut saya adalah saat di mana kamu bisa berkreasi. Kamu bisa juga berkolaborasi. Kamu juga bisa bereksperimen. Memulai hal-hal baru yang mungkin sebelumnya kamu nggak pernah kepikiran. Kalau kamu di rumah mungkin ada hobinya masak mungkin ya. Ya mungkin saat ini kamu bisa menunjukkan kebolehan masak kamu, mengubah hobi menjadi profesi mungkin, ya kan? Just do it. Kalau just do it, nanti lama-lama jadi duit beneran. Cakep, itu bener banget. Ya jadi show up juga penjelasannya ini banyak sekali soalnya juga ya netizen yang berkomentar. Show up kemana? Wong gue juga nggak ada pekerjaan saat ini. Bukan hanya masalah pergi ke tempat kita bekerja atau kantor ternyata Just Friend dan juga Insan Jasara Harja. Tapi juga show up dalam arti kata hadir menunjukkan sesuatu yang kita miliki. Kreatif juga untuk mencari apa nih yang bisa kita lakukan sebagai peluang baru. Mungkin gitu ya penjelasannya Miss Mary ya. Oke berarti masih ada satu lagi dong ya. Iya, betul banget Mas Indra. Ya, kalau tadi Mas Indra bilang kreatif, ya itu benar banget. Jadi ini saatnya kita mengubah komplain menjadi kreatif. Oke, kalau selama ini komplain terus, susah, nggak bisa, banyak tantangan, banyak batasan. Oke, ubah komplain jadi kreatif. Cari cara. Ada batasan, oke, tapi ada cara lain nggak kreatif untuk kamu bisa berkreasi? Ya, pasti selalu ada jalan. Oke, asalkan kamu punya niat ya, oke, jadi itu. Nah yang terakhir Mas Indra dan juga para Just Friend ya yang dari tadi nyatet nih, apa nih yang terakhir Miss Mary? Oke, yang terakhir adalah never give up, oke, never give up. Oke, jadi get up, dress up, show up, hadir dan never give up. Nah never give up ini penting banget, kenapa? Karena kita harus sadar, namanya juga hal baru. Yang namanya hal baru pasti butuh penyesuaian. Yang namanya penyesuaian berarti pasti mungkin ada salah-salahnya. Berarti mungkin ada pembelajarannya, ya, mungkin ada kegagalannya. Nah, jadi itu adalah sesuatu hal yang normal. Saya kasih contoh deh, misalnya kamu belajar bahasa ya, kamu bisa belajar bahasa. Belajar bahasa pun ketika pertama kali kamu mencoba belajar bahasa baru, pasti banyak belepotannya, banyak AE-nya, ya, banyak salah-salahnya, banyak gagapnya. Nah, sama di new normal ini, pasti akan butuh banyak sekali penyesuaian. Ya, tapi disitulah mungkin kita harus ditantang bahwa selama masa penyesuaian ini, berarti kita harus bisa sabar, ya. Berarti kita juga harus bisa nggak boleh menyerah, ya. Kita juga harus bisa tahu bahwa ini adalah bagian dari proses. Jangan banyak protes, tapi harus berproses. Oke? Jangan pernah menyerah. Lawan kesedihan dengan harapan. Lawan ketakutan dengan persiapan. Kalau nggak mau takut berarti harus siap lebih banyak lagi. Lawan kegagalan dengan ketekunan. Oke? Never give up. Dan itu yang terakhir, positive action yang harus kita lakukan untuk mendampingi positive thinking supaya nanti hasilnya juga bisa positif, hasilnya juga bisa bagus dalam hidup kita. Wow, terjelaskan banget nih. Jadi kalau selama ini Just Friend dan juga Insan Jasara Harja sudah pernah melihat fotonya Miss Mary ya menunjukkan keempat hal ini tadi ya. Sudah jelas pasti maksudnya penjelasannya seperti apa. Jadi silahkan langsung dipraktekkan supaya bisa membawa dampak positif juga. Ingat kalau dengerin Miss Mary doang terus nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada perubahan dong ya kan. Tapi Miss Mary ini ada pertanyaan menarik deh dari IG-nya PT_Jasara Harja. Ada Just Friend yang ngirimin pertanyaan nih. Gimana caranya untuk mengelola tim kita supaya tetap semangat dalam kondisi new normal? Pasti banyak juga kan ya, kitanya sih udah punya semua semangat positif ini Miss. Tapi dalam tim kita kan beda-beda. Nggak semuanya mungkin ada di level semangat yang sama. Nah kalau kita ngomongin masalah tim tuh gimana ya caranya ya Miss? Iya.
Iya, oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang tim ya, jadi pertama-tama menurut saya um, ada dua hal penting sih, dua komponen dalam teamwork ya, dua komponen dalam teamwork. Yang pertama itu adalah collaboration dan yang kedua itu adalah komitmen. Oke, jadi mungkin saya ada sebuah video singkat ya yang mungkin bisa saya putarkan yang berhubungan dengan teamwork ya supaya kita bisa kinerjanya pun juga bisa saling mensupport dan saling mensemangati. Bisa saya putar dulu videonya? Silakan Miss. Bisa ya? Oke, sip. Oke, nah. Oke, nah itu dia videonya singkat, tapi semoga bisa menggambarkan teamwork ya. Di saat-saat sulit seperti ini, justru disitulah kita harus bisa lebih solid. Ya, ingat di saat sulit, justru disitulah kita harus bisa lebih solid. Nah, gimana caranya untuk bisa lebih solid? Sama seperti video tadi, ada satu kepiting sendirian. Terus tiba-tiba ada lawan ya dari luar, ada burung yang ingin menerkam, ingin memangsa dia. Nah, tapi dia optimis, oke? Dia nggak takut, dia panggil teman-temannya, oke? Dan dia bilang, oke, dalam hitungan ketiga kita tunjukkan kelebihan kita. Nah, jadi ini berhubungan sama tadi ya. Positive thinking aja nggak cukup, harus ada actionnya. Nah, actionnya dia menunjukkan kelebihannya dia show up, dia menunjukkan apa kelebihan dari kepiting. Apa kelebihan dari kepiting? Apa kelebihan dari kepiting, Mas Indra? Capitnya, kalau saya sih rasanya ya, kepiting tuh enak banget, itu kelebihannya. Oke, benar-benar setuju banget. Saya juga doyan kepiting ya. Oke, tapi benar kelebihan dari kepiting itu adalah capitnya. Nah, dia tahu apa kelebihannya dia dan dia menunjukkan kelebihan itu. Oke, jadi itu yang pertama ya. Jadi ketika kita berkolaborasi, kita harus saling berkontribusi menunjukkan kelebihan kita. Setiap dari kita tuh punya kelebihan yang bisa kita bagikan. Termasuk juga untuk bisa menyemangati teman-teman kita. Termasuk juga bisa berkontribusi. Nah, tapi collaboration aja nggak cukup, harus ada komitmen. Nah, kalau tadi kalian ingat di videonya, kepiting itu dia bilang, oke, leadernya ya bilang, dalam hitungan ketiga, kita tunjukkan kelebihan kita. 1, 2, 3, wah, tunjukin capitnya, ya kan? Nah, tapi bayangkan, kalau dalam hitungan ketiga, nggak semuanya punya komitmen yang sama. Bayangkan kalau misalnya ada kepiting yang masih, aduh, yakin tuh, nanti kalau saya mati duluan gimana? Masa sih yakin? Dan dia ragu-ragu gitu. Akhirnya begitu 1, 2, 3, cuma ada beberapa doang yang angkat capit ya. Yang lainnya cuma diem, menunggu, dan melihat. Ya hasilnya juga nggak akan bagus, hasilnya juga nggak akan sempurna. Nah, jadi dalam kita menyemangati tim, itu butuh effort bukan hanya dari satu orang, tapi semuanya. Oke, jadi harus bisa proaktif. Jangan, of course sebenarnya tim itu kan kita maunya saling bantu-membantu ya. Oke, tapi bukan hanya kita menunggu bantuan. Ini juga paling penting menurut saya dalam keadaan seperti ini, of course kita dengan senang hati. Kalau kita dibantu, kita pasti akan senang, bersyukur. Tapi kalau kita belum mendapatkan bantuan itu, ya berarti kita harus proaktif. Ya kita yang harus berkomitmen, kita yang harus do something, ya kita yang harus yang kita harus mengupayakan. Nah, jadi balik lagi ke teamwork tadi, kita harus sama-sama berkomitmen 100%, sama-sama yakin, sama-sama semangat. Ini adalah keadaan kita bersama, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau gagal ya kita juga gagal bersama, tapi kalau sukses ini ya kita juga akan sukses bersama. Kalau sehat kita juga akan sehat bersama, ya. Tapi kalau misalnya ada satu sakit dan satu sembrono, ya kita juga akan sakit bersama-sama. Nah, jadi mungkin mindset seperti itulah harus ditanamkan sehingga ini bukan hanya pekerjaan satu orang. Dan salah satu cara juga untuk terus bisa menyemangati tim adalah selain kita menetapkan tujuan dan take action, kita harus bisa men-celebrate. Celebrate itu berarti merayakan pencapaian-pencapaian kecil. Oke, nah jadi ketika contoh misalnya yang paling sederhana aja, datang kantor on time, ya kan? Mungkin awalnya susah kan karena rebahan terus, tapi begitu kita, kita masuk semua on time ya, semua kumpul, ya kita morning briefing bareng, kita kumpul jam 8.
Dan ketika semuanya bisa datang on time, menurut saya itu layak di celebrate. Oke, kasih apresiasi. Good job. Oke, sudah berhasil. Next, kita tentukan target bersama. Oke, ya dan seterusnya. Jadi harus ada target, harus ada pemimpin yang jelas, dan harus ada komitmen dari semua anggota tim untuk mengikuti bersama-sama komitmen, ya, dan mengapresiasi setiap pencapaian kecil yang terjadi di dalam proses itu. Wah, saya yakin nih banyak insan jasa raharja dan juga just friend yang semakin terpicu, semakin semangat lagi ya. Apalagi ketika ngomongin masalah bekerja dalam sebuah tim. Semoga seperti yang tadi Miss Mary bilang, kalau kita sukses bersama. Itu yang kita harapkan pastinya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Miss, ini sepertinya benar-benar hari-hari banget kita hadapi, yaitu perubahan. Sesuatu yang nggak biasa. New normal, udah ada istilahnya di situ new normal gitu kan. Kalau kita kan ya lebih seneng ngejalanin ya udahlah hal-hal yang kita udah nyaman aja. Tapi ya ternyata kita sekarang dipaksa untuk menghadapi sesuatu yang baru. Kan nggak semua orang bisa dengan mudah beradaptasi ya Miss ya. Ada nggak sih tips-tips sederhana yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan semua yang lagi nonton kita sekarang nih untuk bisa beradaptasi dengan new normal, dengan lingkungan baru dan juga kebiasaan baru? Gimana tuh Miss? Iya, oke. Thank you buat pertanyaannya Mas Indra. Itu setuju banget. Oke. Menurut saya new normal can be a better normal kalau kita juga punya new mindset, new skill, dan juga new habit. Ya, ingat new normal can be a better normal, bisa menjadi normal yang lebih baik lagi kalau kita memiliki new mindset, new skill, dan new habit. Oke. Ada satu video lagi yang ingin saya putarkan dulu tentang hal ini. Boleh Mas Indra saya puterin dulu singkat? Boleh banget, yuk kita tonton bersama video berikut ini. Ya, oke. Bentar ya. Schon vom 21. Jahrhundert gehört? Oke. Saya kaget loh ngelihatnya. Bener juga ya, udah kebiasaan, udah barangnya baru ternyata biasaannya masih lama gitu ya Miss? Betul banget Mas Indra. Jadi video itu singkat banget ya, tapi semoga itu bisa nancep ke semua yang menonton ya, ke semua just friend, insan jasa raharja, bahwa bayangin ya, ada seorang sekretaris lagi ngetik, pakai mesin ketik kuno tuh. Terus ada temen yang bilang, gila zaman sekarang masih pakai mesin tik, pakai komputer dong, canggihan dikit kenapa? Akhirnya dibelilah komputer yang canggih di zamannya ya, di zamannya. Lalu dia mulai mengetik. Nah, tapi karena kebiasaannya masih seperti kebiasaan lama, seperti dia mesin ngetik, sekarang saya tanya, komputernya kepake nggak? Nggak kepake. Rugi nggak? Ya rugi, bahkan lebih rugi dari sebelumnya. Udah capek-capek beli komputer, mahal-mahal bayar, ternyata nggak berguna, dan ternyata rusak juga. Sekarang salah siapa? Salah komputernya nggak? Atau salah yang make? Iya salah yang make ya. Yang pasti bukan salah komputernya ya, tapi salah yang make. Kenapa? Karena dia masih memakai kebiasaan yang lama. Nah, begitu juga kita berbicara tentang new normal, ada protokol-protokol, ada hal-hal yang baru, ada beberapa hal yang memang sudah sengaja dibuat gitu. Tapi kalau kebiasaan kita masih kebiasaan lama, ya nggak akan bisa berguna juga, nggak akan ada manfaatnya juga, nggak akan terasa juga efeknya gitu. Jadi kita harus bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Oke, nah sekarang gimana caranya untuk bisa membuat itu menjadi sebuah kebiasaan baru? Oke, saya kasih satu analogi yang paling sederhana, yang paling simpel. Menurut saya, Anda, just friend, insan jasa raharja, Mas Indra, harus mulai dari hal yang sangat sederhana, yang simple, di mana kalau Anda nggak termotivasi pun Anda akan tetap melakukan hal itu. Maksudnya apa? Contoh nih, banyak orang kan bilang, wah saya mau olahraga. Resolusi saya pengen buat kebiasaan baru, saya pengen setiap hari saya mau olahraga biar hidup sehat. Gitu katanya.
Terus karena lagi dengerin Mary Riana termotivasi nih. Wah, ya udah kalau gitu saya bikin target, Miss Mary, saya mau push up sehari 100 push up. Mulai hari ini saya akan push up 100. Karena lagi termotivasi kan. Biasa orang termotivasi, wah bisa, apapun juga bisa, oke? Tapi sekarang saya tanya, motivasi itu sama rata terus atau naik turun? Mas Indra, best friend. Kayaknya semua setuju tuh, pasti naik turun ya. Kadang lagi ada semangat banget, kadang tiba-tiba kendor, drop shy gitu. Betul banget. Nah, jadi motivasi itu pasti naik turun. Jadi kalau kamu membuat target, kamu bilang, oke ini kebiasaan baru saya pengen push up 100 kali setiap hari, karena kamu lagi termotivasi, itu nggak akan jalan. Karena di saat kamu lagi nggak termotivasi, di saat kamu lagi capek, ya itu kamu nggak akan menjalankan itu. Dan itu nggak akan bisa menjadi kebiasaan kalau kamu cuma ngelakuannya sehari, sekali, 2 kali, nggak mungkin. Harus setidaknya minimum 21 kali. 21 hari berturut-turut, 30 hari berturut-turut, itu minimum. Nah, jadi caranya kalau kamu, contoh nih ya, tadi mau olahraga, mau hidup sehat, jangan bikin target terlalu tinggi, oke? Mulai dari target yang di mana, kalau kamu nggak termotivasi sekalipun, kamu lagi nggak motivasi sekalipun, kamu tetap bisa melakukannya. Contohnya, kalau 20 bisa nggak? 20 ya mungkin masih agak-agak, ya udah saya rendahin lagi deh. 10 push up, coba bayangin, 10 push up setiap hari. Kalau walaupun kamu nggak termotivasi, bisa nggak nyelesain 10 push up? Bisa pasti, 10 push up mah bisa Miss Mary, saya lagi bete aja pun juga bisa. Ya udah, mulai dari situ dulu. Mulai dari yang sederhana dulu, tapi jalankan tiap hari. Sehingga kalau kamu lagi nggak termotivasi pun, kamu tetap bisa mendisiplinkan diri kamu. Nah, kalau kamu sudah konsisten, setiap hari 10 push up, 10 push up, 10 push up, 10 push up, lama-lama jadi kebiasaan, baru deh boleh naikin. Kalau gitu Miss Mary saya naikin deh jadi 20. Ya udah naikin. Terus konsisten. Habis itu udah berhasil, naikin lagi. Lama-lama nanti akhirnya kamu bisa mendapatkan kebiasaan baru itu. Bisa 50 sampai 100 push up setiap hari. Nah, contoh yang sama pun juga harus kita lakukan di dalam di dalam adaptasi kita terhadap new normal ini. Kadang-kadang new normal ini kan kita butuh new skill yang tadinya nggak tahu gaptek gitu. Sekarang kita harus dipaksa untuk belajar digital. Kalau kamu nggak ngerti, at least mulai dari hal yang kecil. Mungkin ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita lakukan. Kayak tadi kan mungkin harus bisa lebih bersih-bersih dan seterusnya. Jadi mulai dari hal yang paling sederhana, yang paling simple. Dimana tanpa motivasi pun kamu akan tetap bisa mendisiplinkan diri untuk melakukan hal itu. Ya semoga ini bisa bermanfaat, bisa berguna, bisa langsung dipraktekin karena nggak butuh motivasi juga udah bisa langsung lakuin. Wah, luar biasa banget. Saya yakin ya, kita semua, Just Friend, Insan Jasara Harja juga langsung kebayang tuh, oh mungkin selama ini berusaha untuk membuat sebuah kebiasaan baru tapi terlalu tinggi gitu, terlalu ambisius ya. Jadi karena saya pernah niatnya beneran begitu, Miss. Saya pengen banget setiap hari mau 100 kali push up, literally punya target itu. Ya, 3 hari aja. Hari keempat bubar, boro-boro 1 aja enggak gitu. Iya. Jadi mulai dari hal yang kecil. Saya selalu bilang think big, start small ya, tapi move consistently. Jadi kita bisa berpikir besar, kita bisa punya target yang besar, tapi mulai dari hal yang kecil, tapi lakukan terus-menerus consistently dengan tekun. Itu kuncinya. Siap. Wah, Miss Mary terima kasih banyak untuk waktunya. Dan kalau boleh saya simpulkan sedikit satu hal yang harus kita ingat juga menghadapi new normal ini supaya bisa menjadi orang-orang yang tidak hanya positif thinking aja tapi juga berbuat ya, melakukan hal tersebut, kemudian juga kreatif ya dan punya semangat adalah tadi itu ya. Get up, dress up, show up and never give up. Oke, kalau begitu Miss Mary thank you banget ya. Sehat selalu. Sekali lagi terima kasih buat inspirasinya. Semoga kita bisa segera ketemu lagi ya. Sama-sama Mas Indra. Sama-sama, thank you juga Just Friend dan juga Insan Jasara Harja. Sehat selalu semuanya. Pasti bisa. Benar-benar hari yang luar biasa ya, kita mendapatkan banyak sekali bekal nih untuk menghadapi kehidupan di era yang baru ini.
Dari mulai bagaimana sih sehari-hari tips kesehatan apa kita udah tahu, ya kan? Apa yang harus kita lakukan juga udah tahu. Tapi juga selain itu dari segi semangat, dari segi pikiran, dari segi apa yang harus kita lakukan, kita juga sudah mendapatkan suntikan semangat tadi dari Miss Mary Riana. Jadi semoga sih bisa berguna buat rekan-rekan semua dan kita bisa lebih semangat lagi untuk menghadapi kehidupan yang baru ini. Nah, supaya lebih semangat, saya kasih hadiah deh sekarang ya. Jadi ada 5 komentar terbaik yang sudah kita lihat dan sudah kita pilih juga. Nantinya 5 orang ini akan mendapatkan hadiah giveaway. Jadi akan dihubungi langsung oleh panitia. Selamat untuk para pemenang ya. Oke, sekarang sepertinya saya harus pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara sore hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua narasumber yang sudah hadir. Dr. Reisa terima kasih, Miss Mary terima kasih banyak. Jajaran direksi terima kasih sudah ikut bergabung di sini. Dan juga insan jasa raharja di seluruh Indonesia. Serta para Just Friend yang sudah meluangkan waktu untuk nonton di channel YouTube Jasa Raharja Official. Jangan lupa subscribe juga dong sekarang ya. Oke. Dan satu hal, saya mau ingetin lagi, jangan lupa juga untuk download aplikasi JRku. Karena dengan aplikasi ini, masyarakat bisa mengajukan santunan secara online. Ya, bisa mengecek masa berlaku SWD KLLJ yang tertera di STNK. Kemudian bisa melaporkan apabila ada kecelakaan angkutan umum dan juga lalu lintas. Serta memberikan informasi daerah rawan kecelakaan nih, supaya pengguna lainnya bisa berhati-hati ketika melewati daerah tersebut. Banyak sekali gunanya, download sekarang juga ya. Indra Herlambang pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan sekarang ini dia penampilan dari Melly Guslow. Terima kasih Indra, senang sekali bisa diajak gabung dengan acara yang sangat luar biasa sekali bersama Jasa Raharja. Ini persembahan penutup saya untuk seluruh insan Jasa Raharja dan sobat Just Friend. Tetap sehat, tetap semangat, dan ini dia dari saya persembahan terakhir Jika. Jika teringat tentang dikau jauh di mata dekat di hati, sempat terfikir untuk kembali, walau beda akan ku jalani. Tak ada niat untuk berpisah denganmu. Jika teringat tentang
masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan dan ku ingin kembali seumpama ada jalan untuk kembali. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan dan ku ingin kembali seumpama ada jalan untuk kembali. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, santun kata yang ingin terucap, kan ku dengar caci dan puji dirimu padaku. Kita masih muda dalam mencari keputusan. Maafkan dan ku ingin kembali seumpama ada jalan untuk kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.